Karena beliau itu, mohon maaf, justru malah Allah tutupi kehabaibnya, kehabibannya atau kewaliannya dengan sesuatu yang Allah letakkan supaya orang lain tidak tahu, kecuali sultan aulia atau wali kutub. Iki gak iso pun, mboten saged ditutupi, gak bisa. Memang ikut digelar Allah supaya umat ini betul-betul mau mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun Bapak Ibu hadirin, kita tetap berdoa sebab miris Pak kita mendengarkan, miris sekali. Kita berupaya untuk ada di tengah, menyadarkan kedua belah pihak bagaimana caranya bisa untuk reda. Hanya satu jawabannya, kata Rasul, fattabi'uni, hatimu ikut aku, pelajari dinu tauhid ini. Udah, sebab nyun sewu, kubu satu atau satunya suk bakal mati badan. Nah ya, opo sing dibangga-bangga no. Ayo kita umat ini, mari kita ajak untuk mendekat, merapat hati ini untuk sowan ing ngersane Allah, dikarenakan umur kita nggak tahu sisa tinggal berapa. Apakah tidak ingat kita dalam satu ayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sejahtera buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini. Baik, sebelum kita memulai videonya, mari kita bersama-sama bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan ila jamil arwah fi hadil majlis wa ghairahum syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh ingkang rawuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Prigen, Desa Pintrang, wabil khusus akhinal kiram Ustadz Arifin sak keluarga, jamaah ingkang rawuh baik di majelis maupun di rumah, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kami ucapkan dalam kesempatan malam hari ini kecuali rasa syukur kami ing ngersa dalemipun Allah, di mana kita
masih diberikan satu kenikmatan, masih diberikan satu rahmat, sehingga kita bisa berkumpul di sini majelis dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga untuk malam hari ini dalam acara taklim muta'alim yang di Pintrang jatuh pada minggu kedua hari Ahad setiap bulan. Untuk malam hari ini biar tidak ada saling menyalahkan, ya, kita urai siapa sih hakikatnya Habib itu. Ngoten. Ini Allah terangkan di dalam surah Ali Imran 31-32. Diterangkan Allah di dalam surat Yunus surat yang ke-10 ayat 62-63. Jadi jenengan yang sudah memahami, menerima hati terhadap ajaran Rasulullah ini yang di jalur dinul haq wis mboten usah kena istilah iku rumor-rumor sing wonten Jawi. Difokuske mawon zikir jenengan kali kula, karena umur kita hanya tinggal sedikit. Kita fokuskan untuk mendekat dan bertemu Allah. Dengan begitu nanti ibadah apa yang terjadi pada diri kita, baik secara murni atau tidak murni, mahduf atau wiru mahduf, estu di mata Allah dicatat sebagai ibadah makbulah. Mekaten, monggo ayo dibahas secara kepala dingin, gak usah nyalahke sicilan liyane. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 31-32. Kul dawa sira Muhammad, ing kuntum lamuno ana sira kabeh iku tuhibbunallaha, nyintai sira kabeh Allah ing Allah. Katakan Muhammad, iki Rasulullah disuruh Allah mengatakan terhadap kita, in kuntum tuhibbunallaha, apabila kau ingin mencintai Allah, fattabi'uni, mongko do manuto sira ni ing ingsun. Ini dawe Allah dingendikaake kanjeng Nabi. Ikuto sira ing ingsun, ikuti saya. Bapak Ibu, di dalam maksud kalimah fattabi'uni iki kebanyakan umat Islam khususnya ngikuti hanya sisi syariatnya saja. Siapapun kita kalau mengikuti dari unsur syariatnya saja, jasmani, ibadah, jawareh ini mesti khilaf. Sehingga jangan heran kalau muncul beberapa madhab, muncul beberapa imam, pun memang itu kondisinya khilaf. Biar enggak khilaf, biar satu poros menjadi ummatan wahidah, saran saya khususi umat Islam dimanapun Anda berada, ikutilah ajaran Rasulullah di satu sisinya. Mana hakikat untuk menuju makrifat,
Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Rasulullah itu hak, membawa petunjuk dan diutus oleh Allah. Wa dinil haq ay dinu tauhid, dengan membawa agama untuk mendidik sing agama itu mengesahkan Allah sehingga bisa sampai ilahun wahid. Rasulullah sampun berkata dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir, ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu sekalian itu yaitu ilahun wahid, Tuhan yang esa. Surat Ikhlas juga begitu, kul huwallahu ahad. Nah, untuk bisa sampai ke esa ilahun wahid, otomatis harus ruhaniyah kita mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid. Ini kalau umat Islam khususnya Indonesia mau menerima, kalau enggak juga enggak apa-apa. Sebab ini ajaran Rasulullah, tidak ada paksaan. Siapapun panjenengan kita semuanya kalau sudah masuk di dalam dinu tauhid mungkin akan paham. Enggak ada khilaf nanti. Artinya secara syar'i tetap banyak khilaf tapi tidak menjadikan hati hasud, saling menjatuhkan. Enggak. Iku yo karepe sapa? Lah ngoten nggih. Sing af'al iku yo sapa? Sing af'al sing ngene kene yo sapa yang satunya. Jadi damai nanti. Pun. Jikalau di sini ada istifham Pak Bu, fattabi'uni, setelah kalimat fattabi'uni ada istifham yang disembunyikan. Apa? Kalimat pertanyaan atau syarat yang disembunyikan. Apa? Jikalau kita semua umat manusia betul-betul mengikuti ajaran Rasulullah, tidak hanya di jalur syar'i akan tetapi di jalur hakiki, maka yuhibbukumullah. Yuhbib mongko nyintai kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah, wa yaghfir lan ngapura sapa Gusti Allah lakum maring piro-piro dosa jenengan kalih kula, baik secara jasmani lebih-lebih rohani yang disebut syirik. Sebab wallahu ta'ala Gusti Allah iku ghafurur rahim, dat kang maha pengampun. Yuhbib, Allah mencintai. Dari kata habibun, secara harfiah habib itu dari kata habibun, seseorang yang dicintai Allah. Seseorang yang dicintai Allah. Kita tidak membahas, dan ayat ini tidak membahas apakah itu ada sisi nasab atau tidak Pak. Allah tidak membahas siapapun yang Allah cintai, akhirnya mereka mendapatkan gelar Habib, itu tidak dari unsur nasab atau tidak. Hal ini nanti Allah tuangkan di dalam surah Yunus ayat 62-63. Tidak dari unsur apakah itu nasab atau tidak. Ada istilah ahli bait. Ahli bait berarti beliau, garwa-garwa beliau, kali putra-putra beliau. Niku ahli bait. Kalau duriyah berarti keturunan dari
Kanjeng Nabi ikut duriyah. Tapi kalau bicara habib, jamak dari habaib, itu tidak dari nasab. Secara hukum hakikat miturut surat Ali Imran ini, siapapun panjenengan akan dikasih Allah gelar habib. Apa sih habib? Hamba yang dicintai oleh Allah. Sebab apa? Sebab prosesnya awal adalah mengikuti ajarane kanjeng Nabi. Apakah ajaran itu disampaikan oleh dari nasab atau para sahabat? Ilmunya sama. Kalau memang betul-betul dari kanjeng Nabi, baik di jalur syar'i maupun hakiki, sama Pak. Jadi jenengan angsal belajar dari unsur duriyah beliau, bisa dari unsur sahabat orang dekat beliau. Para sahabat zaman itu nggih termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Niki beliau-beliau termasuk golongan ashabul kiram, sahabat yang dimuliakan Rasulullah atau sahabat dekat, cara bahasa Surabaya teman CS, ngaten, teman CS. Lah niki. Lah ilmu dari beliau sama dengan apa ilmu yang disampaikan oleh dzurriyyah. Saya tidak bicara masalah bukan sanad yang dzurriyyah yang terputus yang ngaku-ngaku dzurriyyahnya atau dzurriyyah. Tidak, saya tidak membahas itu. Saya membahas tentang habib di mata Allah. Itu adalah siapapun panjenengan yang mengikuti ajaran kanjeng Nabi. Di samping yastami'unal qaula, Az-Zumar 18, di samping jenengan mendengarkan keterangan-keterangan ilmu dari baginda Rasul yang disampaikan oleh tabi'ina sholihin sampai zaman abad 14 ini, sama dengan mutunya saat beliau ashabul kiram itu mendengarkan langsung dari kanjeng Nabi. Beliau ini, kita panjenengan ini telah mendengarkan, tidak hanya beriman akan tetapi fayat tabiuna aksanahu, mengikuti. Arti mengikuti adalah mengamalkan maksud daripada dinut tauhid ini. Dalam rangka apa kita harus mengikuti ilmu tersebut? Dengan bentuk kita adalah berkholwat atau zikir, dalam rangka untuk membersihkan cintanya hati kita yang mulai saat akil balik sampai detik ini hati kita bercinta, beriman pada selain ilahun wahidun yang secara syariat disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hanya dengan kholwat, dengan uzlah yang wiridnya zikir, itulah cara untuk membersihkan apa yang menjadi al-aurath, penyakit kotoran hati kita. Ini setelah jenengan kali kula terus melakukan dengan istiqomah kholwat ini lewat zikir wiridnya ini, maka yuhibbukumullah, Allah bakal nyintai jenengan dan dosa-dosa apa yang telah kita lakukan, baik secara jasmani, lebih-lebih rohani, wa yaghfir lakum dzunubakum. Saya berani mengatakan semua dosa, baik yang ada kaitannya dengan jasmani, pernah kita zina,
pernah kita membunuh orang, pernah kita nyolong barang orang. Wa yaghfir lakum dzunub, jamak dari dambun. Nek dambun berarti dosa satu, nek dzunub pirang-pirang dosa. Berarti tidak hanya secara jasmani dosa kesalahan kita pada Allah, tetapi juga secara rohani. Makanya nanti jenengan kalau zikirnya sudah jalan, aku yakin semakin lama tertata keadaan rohaniah jenengan datang Allah secara otomatis. Kalau hati sudah tertata, aktivitas jasmaniah juga tertata. Husnul a'mali, kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, husnul a'mali, bagus-bagusi laku jasad a'maliyah ini di mata Allah. Oleh bagus iku sebab nata iju husnil ahwal mingkol bin zahidin. Karena bagusnya muncule bagus yang dimunculkan dalam keadaan ruhaniyah jenengan. Kalau ruhaniyah jenengan iki keadaannya dikatakan bagus, itu ruhaniyah sampen iku inni wajah wajiyah. Hatimu selalu memandang semua apa yang berlaku dalam diri kita bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita sudah tidak ngaku kalau kita bisa sholat, bisa ngaji, bisa bernafas, bisa melihat, mendengar apapun. Akhirnya yang berkibar di dalam hati jenengan adalah ilahun wahid yang ada di dalam diri jenengan. Sumbernya dari itu. Pun. Lanjut 32. Kul, katakan juga Muhammad, kalau sudah mengikuti apa dari ajaranku iki, atiullaha, wis ta'ato sira menyang Allah. War rasula lan ta'ato sira, atiu ta'ato sira Allah ing Allah, war rasula lan ing utusan Allah. Artinya apa, Pak? Jasmani ini harus taat kepada ajaran syariat Rasul. Nyun sewu. Rohani itu taat kepada aturan hakikat Allah. Jikalau ruhaniyah sampai mengikuti ketaatan pada Allah, otomatis jasmani yang mengikuti. Ula niku nek ndase ngilen, buntute melok ngilen. Nek ula iki ndase ngetan, ya buntute nderek ngetan. Menawi roh ini condong nang Allah, mesti jasad iki ngikuti. Karena sebetulnya lagune jasad itu pancaran dari lagunya roh. Fa in tawallau mongko lamuno mengu sira kabeh, fa innallaha mongko sak temene iku, fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku la yuhibbu, ora bakal nyintai sapa Allah al kafirina ing pira-pira wong sing ngingkari ajaran Rasulullah. Tak simpulkan dari dua ayat ini yang dimaksud ajaran Rasulullah itu khusus di jalur dinut tauhid. Pun niki. Inilah nanti yang akan mencetak si hamba siapapun akan menjadi kekasih Allah yang disebut Habib. Bon. Jadi jenengan empun gampang manggil Habib terhadap siapapun, manakala
beliau itu tidak masuk di dalam, mohon maaf, pengajaran Kanjeng Nabi niki. Lah, setelah beliau-beliau itu mengikuti ajaran Kanjeng Nabi niki dan mengamalkan, maka jawabannya ada di surat Yunus ayat 62 63. Monggo. Ala inna auliya Allahi, ingatlah bahwasanya sesungguhnya kekasih Allah iku la khaufun, ora gampang ning atine ku ana rasa wedi terhadap apapun yang menjadi hukum ketetapan Allah di depannya. Sok aku iki sok maem apa gak? Sok iki aku isok rabi apa gak? Sok aku iki dadi wong sing sukses apa ora? Sok tuju aku iki hasil apa ora? Sok dan lain sebagainya. Aku masuk surga apa ora? Iki gak terpikirkan. Anggene beliau-beliau yang sudah mendawamkan atau mengistiqomahkan zikirnya pada Allah. Karena apa? Karena beliau sibuk melihat segala apapun yang dihadapkan Allah itu terhadap Allahnya. Boten sibuk, tidak sibuk melihat apa yang dilakukan, perkara yang dilakukan oleh Allah. Sibuk melihat Allahnya, tidak sibuk melihat makhluknya. Saya ulang, mengapa beliau-beliau ikulah khaufun dari segala hal apapun yang jadi keputusan dan takdir Allah? Karena beliau itu sibuk melihat Allahnya, tidak sibuk melihat makhluknya. Mengapa demikian? Karena bagi beliau-beliau itu yang nyata itu bukan makhluknya, tapi yang nyata adalah Allahnya. Letaknya di mana, Pak? Gini. Beliau Syekh Ibnu Athaillah dalam satu makalah ning hikam itu dawuh gini, Pak. Kalau nggak salah itu ada di makalah 4 kalau nggak salah. Dawuh ngeten. Kalau nggak 4 ya 14 ngoten kula supe. Ngeten dawuh. Al-kaunu utawi makhluk dengan kali kula. Kaun niku entah makhluk yang bernyawa atau tidak bernyawa, entah makhluk gaib atau bukan. Makhluk kasar jenengan, makhluk gaib seperti entut niku kan makhluk gaib. Nah, angin termasuk makhluk gaib. Jin, iblis, malaikat. Iki disebut kaun. Surga, neraka, alam-alam, apa alam rahim, alam kandung, alam barzah, alam itu semuanya disebut kaun, makhluk. Mengapa disebut makhluk? Karena yang menciptakan adalah Allah. Status Allah adalah Khalik. Al-kaunu utawi kaun iku kulluhu utawi saben-saben kaun iku zulmatun peteng. Miturut syarah zulmah di dalam kitab hikam itu diartikan zulmatun itu peteng ai la maujud wa huwa adamun. Artinya kaun iku sifatnya adam alias tidak wujud. Ibarat alam niki Pak,
Iki nek lampune peteng mati, lampune mati loh, berarti dulmah, gelap. Kalau keadaan gelap itu seakan-akan gelap lak wonten nggih, gelap itu ada, seakan-akan. Di waktu kapan kita itu mengatakan bahwasanya gelap itu ada? Dikala sinar lampu ini belum datang. Nggih ngoten. Oh iya gelap, ada berarti gelap. Di waktu kapan kita mengatakan bahwasanya kaun makhluk itu ada? Dikala cahaya makrifat belum datang dalam hati kita. Belum datang. Jadi cahaya makrifat yang disebut dalam surat An-Nur ayat 35, nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha, belum kita dapatkan. Belum, Pak. Makanya nggak salah kita mengatakan gelas ada, lepek ada, pelem ada, semua ada. Karena posisi kita mengatakan ada itu cahaya ma'rifat di dalam hati belum menyala. Yun sewu. Lalu lampu ini kita petek, tes, cahaya menyala, detik itu mana gelap tadi? Inilah dalam satu ayat Allah katakan kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Langsung hilang. Terus yang nyata ketika saat lampu menyala, yang tadinya kita anggap nggak ada. Ketika gelap, sampai kali kula nggak bisa melihat HP, melihat meja, melihat cagak, makanya ketabrak karena tidak bisa melihat. Lah, ketika saat lampu dinyalakan, maka yang tadinya gak nyata menjadi nyata. Udah. Nur makrifat manakala sudah Allah nyalakan dalam hati hamba yang dikehendaki, itu boten menyangkut duriah loh. Di situ nggak ada nasab, berhubungan dengan nasab atau apa, nggak ada, nggak dijelaskan. Bahasanya mayyasha, nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya ini akan diberikan hanya pada hamba yang dikehendaki. Berarti dinyalakan. Ketika saat cahaya makrifat dalam hati jenengan dinyalakan Allah, maka selain ilahun wahid tadi yang kita anggap Adam, yang kita anggap ada, itu sudah tidak ada alias Adam. Ini khusus bagi hati yang cahaya makrifate iku dinyalakan Allah. Satu. Nomor dua, maka nyatalah yang tadinya kita anggap gak nyata. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang Pak pemahaman nih. Sekarang bagaimana caranya biar cahaya makrifat itu dinyalakan Allah segampang keterangan ini? Bagaimana caranya? Kembalilah pada surat Ali Imran tadi. Kita harus betul-betul mempunyai guru akhirat, lalu kita dididik beliau dinu tauhid, lalu kita diperintahkan kholwat, dijabarkan dzikir,
yang bisa mendatangkan cahaya makrifat. Zikir apakah yang bisa mendatangkan cahaya makrifat itu? Khalwat dengan wirid apa yang akan menjadikan munculnya warid? Kemarin Sabtu dalam pasal atau makalah 123 kalau nggak salah, Syekh Ibnu Athaillah dawuh munculnya warid atau cahaya makrifat sebab wirid sing jenengan istiqomahkan. Wirid itu harus dilakukan, zikir wajib ikut dilakukan. Zikir yang manakah yang menjadikan hati jenengan iku lepas dari kegelapan? Zikir yang mana? Sebab Allah itu sampun dawuh sudah bersabda di dalam surah Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Utawi Allah iku waliyun, jikalau jenengan jadikan sebagai penolong jenengan. Allah yang mana yang dimaksud? Ilahun wahid. Jenengan bisanya ke ilahun wahid, prosesnya harus mengerti ilmunya, Pak. Ilmu yang telah diajarkan baginda Rasul, yang sampai saat sekarang diteruskan para tabi'in dan tabi'ina solihin, yang selama 14 abad kemarin terkesan ditutup-tutupi. Ini lah kemunculan 2014 udah digelar oleh Allah, wis gak ditutupi lagi. Gak ditutupi lagi secara terang-terangan. Umat akhirnya mudah memahami, mudah. Nah, setelah itu kita terima, kita fahami, muncul satu iman, percaya, lalu kita praktekkan dengan bentuk wa amilus sholihah. Itulah yang disebut khalwat dan berwirid zikir. Zikir yang manakah yang kita wiridkan setiap saat dan waktu untuk supaya Allah menyalakan nur makrifat? Jawabannya ada di surah Al-Ahzab ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, baik pagi, siang, sore, malam, 24 jam. Udzkurullaha, ingatlah kau pada Allah. Ingat yang bagaimana? Dijelaskan Pak di situ. Dzikron, kelawan dzikir sak temene dzikir. Dzikron dengan dzikir sejatine dzikir. Mana sih sing disebut sejatinya dzikir yang bisa mendatangkan nur makrifat dalam hati jenengan? Bon, dzikir sudah sering saya bahas, ada 4 tahap dzikir, dari tauhid la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Jahar, siri, sirul asrar, fana'u dzikri. Di antara 4 ini Bapak Ibu yang menjadi kunci untuk menghilangkan kegelapan dalam hati jenengan, yang menghilangkan iku Allah, yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan. Iki kembalinya mukhatab, yukhrijuhum iku Allah Pak, bukan kita yang menghilangkan. Bukan dzikir kita yang menghilangkan. Jelas yukhrijuhum bakal ngetokake sapa ilahun wahid Allah terhadap keadaan hatimu minadz-dzulumat,
dari keadaan gelap ilan nur menuju terang benderang. Ini lah, itulah yang kusebut sebagai wahwa adzikru bisiril asrar. Zikir yang tanpa ngucap, tanpa isim nama, tanpa lafat, tanpa suara, tapi su'aul basiroh dengan rasa. Artinya ketika terjadi apapun, baik yang berkenaan dengan diri kita atau di luar diri kita, hati jenengan harus merasakan dengan bentuk sadar, iling sadar, yang berperan hanyalah ilahun wahidun. Pun titik, mboten diucap. Ning ati sampean iki membangun, menghidupkan rasa atau iman bahwasanya sing wujud segala apapun, yang berperan dari sisi apapun, cuman Allah subhanahu wa ta'ala. Iki gak mudah bisa diterima golongan am lho Pak, golongan umum mboten saged. Tasik perangan ning ati, tasik perangan gak mudah. Bagi jenengan yang sudah mengikuti ajaran Rasulullah mudah sekali. Jadi setiap aktivitas apapun ya jenengan ini, hati jenengan dituntut dzikron kathiron, disuruh ingat dengan sebanyak-banyaknya. Ini tanpa batas. Kathiron ini relatif, artinya mampu jenengan saat ini berapa. Umpama ngomong hitung, tapi nggak boleh jenengan hitung. Saukeh-ukeh sejatine eling. Jenengan sadar sing ngaji iki dalam hatinya, hati jenengan keakuane Allah. Sing dahar ini, yang beraktivitas dalam dahar ini sejatinya adalah Allah. Lanjut, jangan dituduh Allah dahar. Yang beraktivitas dalam kedaharan itu adalah Allah. Nek bahasa dahar, yang dahar ya kita jasad ini. Yang berkuasa itu loh Pak. Paham nggih? Nanti kalau sudah nyatanya Allah itu nyata, maka dalam pandangan hati sampean ini sudah tidak ada bahasa dahar. Mboten muncul. Ora enek. Makhluk kecapan ini mboten muncul. Cuma nek melihat dari sisi mata dohir, tetap makhluknya kecapan. Apa kecapan nih? Bahasa Indonesia nih. Ngunyah-ngunyah. Ngunyah-ngunyah. Niki tetap pandangan dohir gelas ya wujud. Tapi pandangan hati sampean pun boten enten. Jadi untuk menyalakan nur makrifat dalam hati sampean jabat cuman satu, zikron kathiron. Kalau sudah hilang kegelapan lalu nyatanya Allah itu nyata, maka beliau-beliau itu dititeli Allah di dalam surah Yunus ini ayat 62 aulia. Jamak dari wali, berarti tidak jauh berbeda dengan Habib, kekasih Allah. Zaman harus berguru terhadap beliau-beliau. Habib atau kekasih Allah ini dalam pandangan dalam sudut pandang Habib atau aulia mungguh Allah. Jangan mungguh menungso. Nek mungguh menungso niku ana wali murid, ya dah. Ana wali catur. Pandangan Allah itu disebut Habib atau aulia adalah kekasih Allah. Tandane la khaufun
apa yang akan ditetapkan Allah masa depan ini, beliau ora ono ati wedi. Aku dilebokno neraka ya bae, biarin iku wis karepe Allah. Aku dijadikan orang miskin, yo hatine gak gelisah. Dijadikan orang kaya, tidak menjadikan kekayaan itu menghijabi hatine selalu bertemu Allah. Ndak. Wis itulah ciri-ciri pertama beliau yang disebut Habib atau aulia. Habaib atau aulia. Lanjut. Wala khaufun lan ora ono utawi hum utawi aulia iku yang zanun. Rasa khawatir apa, rasa gelisah apa yang sudah terjadi. Misalkan apa yang sudah terjadi, beliau itu tidak gelisah atau meratapi nasibnya yang saat ini dalam keadaan fakir. Mboten. Jadi beliau itu sudah di depan pun kekhawatiran nanti ini hajatku hasil apa enggak, udah enggak ada. Aku punya hajat ini hujan apa enggak ada. Rasa khawatir atau gelisah atau takut, mboten. Ya wis, karena apa? Beliau karena sibuk melihat nyatanya Allah, bukan melihat nyatanya makhluk. Karena menurut pandangan basirah mereka, nyatanya makhluk yang disebut kaun itu sudah tidak wujud. Walaupun menurut pandangan mata dohir itu masih wujud. Aulia itu bisa dikatakan yaiku rupane alladzina lan wong akeh, alladzina rupane wong akeh amanu kang do ngiman sapa ladina. Iman yang bagaimana ini? Apakah iman hanya di lisan? Bukan, Pak. Maksud daripada ayat ini amanu itu sudah wa amilu sholihah, lalu membawa titel al-ihsan, imannya sudah ihsan. Inilah imannya para aulia, inilah imannya para habaib, para kekasih Allah. Tidak cukup dari itu, wakanulan ono sopo amanu iku yattaqun, sopo alladzina iku yattaqun podo takwa. Artinya takwa di sini berunsur dari tiga hal: ilmu ajaran dinul haq, lalu amal dilampahi selalu, dilakoni atau dilakukan setiap saat dan waktu, baik di dalam ibadah mahdhuf murni atau ghairu mahdhuf tidak murni, istiqomah terus menerus. Dadi wujud dohiri, Pak, sampai nek kepingin roh aulia habaib alladzina amanu wa kanu yattaqun. Otomatis beliau ketika sudah yattaqun atau sudah ihsan akan sampaikan ajaran-ajaran itu terhadap umat. Itu pasti beliau sampaikan. Sebab Rasulullah, jangankan kita, Rasulullah pun di situ walau karihal musyrikun liyudhirahu ala dini kulli, walau karihal musyrikun, walaupun dibenci oleh umat, tetap beliau sampaikan. Ajaran dinul haq itu tetap beliau sampaikan. Nah, sekarang tinggal pertanyaan. Mereka yang ngaku-ngaku wis aku gak melihat siapapun, yang merasa ada duriah terus ngaku dari jalur ini, ngaku dari jalur itu,
sekarang rupane karakter sifatnya persis seperti Rasulullah di dalam ayat ini enggak? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kalau enggak, mohon maaf sekali lagi, saya hanya menasehati. Saya hanya menasehati. Nasihat saya berdasarkan makalah Syekh Ibnu Athaillah tentang masalah berguru. Saya tidak menghambat-hambati, enggak. Apa? Bergurulah kau, bertemanlah kau, jadikanlah teman dekatmu itu orang-orang yang hatinya alim tentang Allah, ilmu tentang Allah. Inilah yang kusebut dinul haq. Walaupun mereka itu dohire boten alim. Ilmu dohir itu berarti ilmu syariah. Walaupun ilmu dohirnya tidak alim. Lebih baik jenengan berteman orang yang seperti ini. Saya tidak mengatakan ini ada unsur duriyah atau tidak. Enggak loh Pak ya. Siapapun tanpa kecuali. Lebih baik jenengan iki bersahabat dekat pada orang yang hatinya condong pada Allah disebabkan alim ilmu batini daripada jenengan iki bersahabat dekat kepada orang yang alim ilmu dohire tapi ruhaniyahnya itu tidak alim ilmu batini. Mengapa demikian? Ngeten. Sebab jikalau kau berteman terhadap alim ilmu batini, mesti jenengan ditarik, dituduhke, diajarke, didonongke, diseret untuk hati tawajuh menuju datang Gusti. Itu pasti. Beda dengan kita yang alim dohire, mesti jenengan kuseret baik hati jenengan untuk terhadap selain Allah. Ilahun wahid, nggak mungkin jenengan kulo seret ke ilahun wahid, nggak mungkin. Mesti jenengan tak bahas no ilmu dohir. Apakah dohir itu di alam muhadoroh atau mukasyafah? Ya, jenengan pengen dadi wong sakti ya. Doh ilmu kanorgane. Bukaan kitab Mambaul Hikmah. Ya ki tak ijazana. Kowe pengen dunyamu sukses dadi pejabat atau pedagang sukses. Ya iki wiritan. Lah gitu Pak. Manfaatnya apa? Secara ruhaniyah belas gak ada. Lebih-lebih kau berteman jobo nyeru celuk. Wis. Niki dalam konteks nek cari teman dekat loh Pak ya. Makanya di dalam guru akhirat itu gak menganggap jenengan iki murid, enggak. Dianggap anak. Dianggap anak. Imam Ghazali terhadap santri-santrinya pengikut itu tidak dianggap santri, dianggap anak. Mengapa demikian? Itulah anak dengan orang tua itu hubungan yang paling gak ada mantan anak, gak ada. Mantan anak gak ada. Mantan santri gak ada. Makanya beliau mengatakan di dalam kitab Ihya, kemarin kita bahas di dalam waktu Ramadan, guru akhirat semuanya itu menganggap kita sebagai murid itu sudah dianggap anak. Supaya apa? Hubungan dekat. Sehingga jenengan ini mau bertanya dalam persoalan khalwat atau ilmu itu mboten sungkan. Sebab anak ke bapak, lah mboten sungkan toh? Mboten sungkan. Tumon bapak ngriwu anak. Mboten tumon. Karena condongnya ruhania Allah, mboten condongnya dunia.
Boten. Kasih sayang orang tua terhadap anak sepanjang masa. Kasih ibu pada orang tua sepanjang masa. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagaikan surya menyinari matahari. Kanuk ceritane balasan dunia aku iki bantawi no nyinari mboten enten. Itulah sifat Allah itu. Gak pengen untuk disembah, gak pengen untuk dipuja, tetapi akhlak kita mestinya kudu matur suwun. Bentuk matur suwunnya hanya satu. Wa ma umiru lan ora den perintah sira kabeh illa kecuali liya'budullaha hanya menyembah dateng Gusti. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa. Itu bentuk dikatakan menyembah dengan sebenarnya adalah jenengan iki dengan ilmu amal istiqomah terus berzikir sirul asr menuju fana'ud dzikri la ilaha illa anta menuju la ilaha illa ana. Disinilah disebut nyembah pun miturut pandangan hakikat. Dan ini jatuhnya baik di ibadah murni atau tidak murni. Secara jasmani boleh terjadi nyembah ini di ibadah murni. Sholat, zakat, puasa, haji, maca Quran, sedekah dan lain sebagainya. Jenengan berjalan di sabilillah termasuk murni. Lah yang tidak murni jenengan kerja, ibu-ibu masak, ibu-ibu melayani anak-anak dan sebagainya. Itu tidak murni. Bapak kerja, jenengan muhaddasah omong-omongan ambek konco. Lah itu tidak murni. Lah di sini tetap beliau-beliau itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka bertakwa terus. Sampai Rasulullah dawuh dalam hadis sahih, ittaqullaha haitsuma kunta. Dimanapun kau berada, tetaplah kau bertakwa. Pun. Jadi kesimpulan pada malam hari ini yang disebut Habib menurut pandangan Allah. Habib itu adalah titel yang disematkan Allah dalam satu hamba yang artinya yang dicintai oleh Allah. Mereka itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dengan yattaqun inilah maka mereka itu la khaufun alaihim walahum yahzan. Itulah aulia. Dalam satu nama disebut aulia, beberapa kekasih Allah. Sekarang kalau kita bicara tulisan harfiah Habib, itu surat Ali Imran ayat 31-32 tadi. Karena beliau itu mengikuti ajaran Rasulullah yang berbudi luhur, lalu dia amalkan, lalu dia sampailah pada kemakrifatan Allah. Inilah disebut Habib. Pertanyaannya, mohon maaf, dari kubu manapun terserah. Yang mengaku atau tidak mengaku, sing ngaku-ngaku atau yang tidak ngaku-ngaku. Kok enggak ada tanda-tanda ini? Berarti itu miturut surat Ali Imran bukan Habibullah. Tidak pantas disemayati titel habaib atau habib. Terima gak terima, monggo. Saya katakan ini supaya yang di bawah tidak bentrok, Pak. Tidak bentrok. Enggak ada manfaatnya kita ngaku-ngaku. Justru akan menjadikan takabur kita. Iya. Tidak ada manfaatnya
Kita ngaku-ngaku supaya umat itu meyakini kalau kita itu adalah turunan. Nggak ada manfaatnya. Justru itu akan membawa dampak pribadi kita yang ngaku itu takabur. Sebab nyun sewu, kalau betul-betul Habibullah, Auliaullah, nggak ada yang ngaku, nggak ada. Kalau betul-betul itu Habib, kekasih Allah, atau Aulia, kekasih Allah, nggak ada yang ngaku-ngaku. Aku wali, aku Habib, nggak ada. Karena beliau itu, mohon maaf, justru malah Allah tutupi kehabaibnya, kehabibannya atau kewaliannya dengan sesuatu yang Allah letakkan supaya orang lain tidak tahu, kecuali Sultan Aulia atau wali kutub. Iki gak iso pun, mboten saged ditutupi. Gak bisa, memang ikut digelar Allah supaya umat ini betul-betul mau mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun Bapak Ibu hadirin, kita tetap berdoa sebab 2 hari kemarin di Tangerang, ya, Tangerang atau di mana itu sudah bentrok. Di Gresik 1 minggu yang lalu hampir bentrok, hampir ya, antara Muhibbin dengan Ansor atau dengan Banser NU. Miris Pak kita mendengarkan, miris sekali. Kita berupaya untuk ada di tengah, menyadarkan kedua belah pihak bagaimana caranya bisa untuk reda. Hanya satu jawabannya, kata Rasul, fattabi'uni, hatimu ikut aku, pelajari dinu tauhid ini. Udah, sebab nyun sewu, kubu satu atau satunya suk bakal mati bener. Nah ya, opo sing dibangga-banggakno. Ayo kita umat ini, mari kita ajak untuk mendekat, merapat hati ini untuk sowan ing ngersane Allah, dikarenakan umur kita nggak tahu sisa tinggal berapa. Apakah tidak ingat kita dalam satu ayat, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Lekaslah, kembali kepada Tuhanmu karena waktunya sudah sempit, dan berpasrah dirilah padanya sebelum datangnya kematian. Jikalau ini tidak lekas kita lakukan, tsumma la tunsarun, kita nggak akan mendapatkan pertolongan Allah. Apa pertolongan dari Allah? Rahmatnya, kita akan masuk di dalam alam yang gelap. Roh ini kalau tidak mendapatkan pertolongan. Tapi jikalau kita mengambil kebalikan ayat ini, artinya sisi kedua, jikalau kita mau betul-betul kembali kepada ilahun wahid, maka summalatun sorun lanafi sudah tidak berlaku, summatun sorun, maka disitulah Allah akan memberikan pertolongan. Apa? Ruhaniyah ini dibebaskan dari kegelapan. Jawabannya cuma ada di Al-Baqarah 257. Ada yang diberikan terang benderang, dikeluarkan dari kegelapan, ada yang tidak. Di situ dikarenakan karena kita itu bertuhan ilahun wahid yang kita jadikan sebagai penolong, yang tidak ditolong oleh Allah, masuk di dalam alam kegelapan. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Taghut ini berarti selain Allah. Pun Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di luar
damai lagi. Ya, damai. Jadi yang jelas satu kata yang paling tegas disebut Habib itu tidak pandangan dari Duriyah. Disebut Habibullah miturut Ali Imran ayat 31 karena mereka itu dicintai oleh Allah. Allah mencintai itu bukan karena nasab, tapi amanu wattaqau. Iman Anda, ketakwaan Anda. Iman dan takwa Anda ini sesuai dengan apa yang dimaksud surat Yunus, jikalau jenengan itu mengikuti kanjeng Nabi pun titik muaranya ada di situ. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog atau senior sesepuh nambahi keterangan terkait masalah materi malam hari ini. Monggo menawi wonten sing membantu atensinya, kami persilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, video telah kita simak. Artinya video sesi kali ini cukup sampai di sini dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat. Kami selaku admin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.